Ya, teman-teman, kita mulai dari Bro Benjamin di 7690 bahas TPIA sama BRPT. Mungkin untuk TPIA sudah selesai pengawalan, teman-teman ya. Silakan teman-teman lihat untuk TPIA pengawalan selesai tanggal 22 Mei 2025. Kalau ingin kelanjutannya silahkan dilihat videonya, saya menerangkan bagaimana kelanjutannya. Lanjut untuk BRPT-nya mungkin kita akan catat dulu nanti biasanya, untuk emiten-emiten master PP, saya langsung bahas, bersamaan teman-teman ya, mungkin 2 hari sekali atau enggak, 3 hari sekali dan BRPT bagus ya dari Bro Rofi 1585 ya, bisa BRT lanjut untuk naik, udah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan teman-teman. Tadi saya lihat sudah mencapai harga, targetnya ya, malahan ada target satu lagi. Untuk Goto sudah masuk dalam whitelist teman-teman ya, dari Bro siapa ya, dari Bro Nur Hakim ya, Goto sudah masuk whitelist, hari ini akan kita bahas. Terus untuk Krispati S1W ya, terima kasih ilmunya yang makasih teman-teman, semoga menjadi, bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan menjadi, teman-teman bisa menganalisa sendiri ke depannya ya, tidak mengandalkan untuk rekomendasi-rekomendasi. Saya pikir sih teman-teman sudah mulai pada bagus, teman-teman ya, sudah mulai apa namanya, sudah mulai, bisa menganalisis sendiri, bahkan ada di kolom komentar itu sudah mulai ada teman-teman kita sudah pada beli di bawah teman-teman ya. Sudah tidak ada yang FOMO lagi ya. Ada beberapa teman kita yang sudah membuktikan bahwa lebih enak, lebih tentram beli di bawah teman-teman ya. Walaupun nyangkut bukan nyangkut di atas tapi nyangkut di bawah teman-teman, bisa nambah muatan dengan leluasa teman. Dan saya sarankan belilah emiten-emiten yang LQ45 ataupun emiten-emiten yang ada ketokohan, tokohnya tidak bermasalah teman-teman ya. Nyangkut di 75 ya tenang aja, 75 pasti kejemput teman-teman ya. Terus untuk, iNet ya, iNet baru kita bahas itu teman-teman ya. Oh emang iNet ada RI-nya? Kita cek deh nanti ya iNet ya, iNet untuk RI ya. Oke, dari Bro Muhammad Daud, bahas kaki, nanti kita bahas kaki. Terus dari Bro Bilkis Al-Jahsi ya, Sis ya? Sis Bilkis ya? Nah, nanti tunggu setelah RUPS tanggal 12 Juni pasti masalah raik isu, betul teman-teman ya, untuk WiFi ya. Terus untuk dari Bro Gasdor 88 nggak diskon tapi kehabisan amunisi, nggak apa-apa teman-teman ya. Tunggu kejemput aja, tenang aja. Dari Sob 3545 Atla, nanti kita bahas Atla. Belum saya kasih tanda lock berarti nanti belum masuk ke watchlist ya. Terus dari Bro Iya untuk Gotonya kita akan bahas CNMA-nya kita tunggu ya. CNMA-nya kita tunggu. Kita akan bahas CNMA di sini. CN nanti istilahnya CNM udah dibahas belum CNM ya? CNM belum ya? CNMA. Oke, teman-teman. Jadi Gotonya akan kita bahas hari ini. Ya, sekarang ya. Saham 4 kita akan bahas nanti. Bro Longsomeng, makasih Bro ya. Dari Ubaidillah 21 bahas request saham 4 nanti kita akan bahas ya. Setelah nanti teman-teman ada notifikasi lope berarti sudah akan masuk ke watchlist ya. Dari Lo Songmeng, terima kasih Bro ya, selama ini support terus. Dari Macan 7454 dari Bro Macan, saat ini 26 ya, apakah sudah muncul MA10, nanti kita bahas untuk DKH ya. PTPS nanti kita bahas juga. Baik, teman-teman, begitu ya. Jadi informasinya seperti itu. Maka dari itu kita akan masuk ke emiten teman-teman ya. Saya sudah siapkan teman-teman di sini nih ya. Sudah siapkan, mudah-mudahan sih 17 emiten terbahas ya. Ada emiten yang kemarin ya belum dibahas, maka kita akan, lanjutkan untuk pembahasan yang hari kemarin ya, hari libur. Oke teman-teman, kita mulai dari IHSG kita. IHSG kita merah, harus koreksi agak dalam dikit nih teman-teman, ke sini aja nih. Jadi kalau si IHSG koreksi ke level 6.949 juga masih aman ya. Yang penting dia tidak longsor ke MA 20-nya ya. Bahkan kalau dia longsor ke sini teman-teman, di sini ada seekor merah ya, di 7.090-an ya. Itu masih aman ya, masih aman banget. Nah, ini juga masih aman ya, kecuali kalau sudah lepas ini, kita akan lihat dalamannya nanti ya. Merahnya IHSG kita ternyata asing net buy 333,7 miliar dan si BI sangat senang ya 13,3 triliun ya transaksi hari ini. Untuk hari ini minus 0,36%.
atau 26 poin menurun ya ke level 7.182,35. Tapi kira sih kalau koreksi 3 hari akan lebih baik lagi teman daripada koreksi 2 hari mendingan 3 hari sekalian deh gitu ya. Oke teman-teman, IHSG kita masih di jalurnya masih aman ya. Nah, kita akan bahas langsung ke emiten. Saya minta 4 emiten aja teman-teman, seperti biasa saya minta 4 emiten dibahas setiap hari, yaitu 4 bank aja. Oke, tapi sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Begitupun yang telah mendoakan saya, terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman terkabulkan dan sampai detik ini 20.11 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Ini tanggal 26 bulan 5 ya, tahun 2025. Serta kepada teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih ya. Super thank teman-teman mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita mulai dari BBRI dulu teman-teman ya. BBRI, si Bank Kerakyatan, teman-teman kita lihat dan cek hari ini secara candlenya seperti apa ya, masih koreksi wajar teman-teman ya. Targetnya sedikit lagi pada EMA 200 ya teman-teman, sudah mulai ada dorongan dari bawah, sudah mulai bagus dan per hari ini pun walaupun merah ternyata poren masuk 11,2 miliar ya. Ada si BK sama si BB nyatu nggak di sini teman-teman? Bersatu padu nggak tanggal 26? Oh masih si ZP teman-teman ya. Yang nguasain masih si ZP sama si KZ ya. BK sama BB masih keluar sama IO sama RX, walaupun ini jagoan tapi tetap teman-teman mereka bisa menahan ya. Per hari ini aja 52,5 miliar si ZP masuk dan net buy foreign itu 11,2, artinya terus bertambah teman-teman, semakin banyak semakin seru teman-teman ya. Bana lokal pun demikian terus-terusan mengapa. Jadi antara bana lokal dan foreign cenderung kerjasama dengan yang baik, kerjasama baik teman-teman, perhatikan di sini ya. Smart Money kemarin sudah mulai masuk bagus teman-teman ya, merah 2 hari biarin aja merah 2 hari, yang penting sudah mulai masuk bagus. Nah, jadi antara Bana Lokal, Bana Foreign, dan Smart Money sudah mulai masuk. Saya pikir sih ke target segini kecil sekali ya, 4.400 masih aman teman-teman, mungkin bisa break nanti di MA 200, ada sideways sebentar ya teman-teman, itu akan lebih baik lagi bisa menuju target selanjutnya di angka 4.900. Itulah target yang saya inginkan teman-teman ya. Oke, BBRI masih di jalurnya dan Bandar Lokal pun masih akumulasi dengan baik dan Bandar Foreign pun demikian. BBNI, kita lihat BBNI. BBNI masih sideways atas, masih di jaluran ya, mas sebelumnya masih berada di bawah candle. Cuman per hari ini 19,6 miliar foreign keluar ya. PKYU yang keluar sama USJP keluar di sini teman-teman ya. Ini KZ sudah mulai masuk teman, bagus ya. Jadi yang nahan si KZ nih 5 miliar, cuma kecil sekali nahannya. Kita untuk BBNI ini ada CC yang masuk ya, CC lokal, AZ. Di sini terlihat sekali si lokalnya keluar ya, Smart Money keluar ya. Tapi nggak jadi masalah teman-teman, dia masih sideways ya. Tanda kenaikan ada di angka 4.630-an, targetnya di angka 4.800 untuk menuju MA 200-nya. Perhatikan teman-teman, untuk Bandar Foreign juga masih banyak barang yang diambilnya ketimbang pengeluaran. Jadi lebih banyak pengambilan daripada pengeluaran. Bandar lokal pun demikian teman-teman ya, masih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya. Saya pikir sih ini santai aja lah teman-teman, walaupun dibuang sama si Jadwa sama si BK, tetapi masih ada yang nampung. Artinya kalau masih ada yang nampung masih aman teman-teman ya. Beda dengan kalau yang nampungnya cenderung istilahnya ternyata yang tidak terus-terusan teman-teman ya. Kadang-kadang kalau retail itu kan tidak bisa diatur teman, beda dengan Smart Money. Kalau Smart Money sudah ada dananya untuk bermain di BBNI teman-teman ya, mungkin dana juga bukan istilahnya bukan puluhan miliar lagi, sama dengan ratusan miliar teman-teman Smart Money juga ya. Karena perlu ada teman, perlu ada, harus itu Smart Money teman-teman ya. Oke, ada BMRI lanjut teman-teman. Jadi si BBNI masih aman ya. BMRI. BMRI, BMRI, BMRI. BMRI, kita lihat BMRI masih di sideways-nya dan per hari ini bagus teman-teman, 79,3 miliar si foreign masuk. RX sudah masuk teman-teman ya. Walaupun si BK sama si BB keluar sama CEO, tapi RX sudah mulai masuk 16,4 miliar dan akan memimpin ya per hari ini 199,1 miliar atau 367 ribu lot ya, dan ini net buy 79,3 dan barang lokal pun bagus, ada akumulasi lagi. Ini masih sideways, target kenaikan udah di targetnya teman-teman ini. Cuman belum dilewati sama candle, jadi belum saya hapus ya. Nanti kalau sudah dilewatin akan saya hapus.
Pengambilan lebih besar daripada pengeluaran artinya masih terus diakumulasi. Saya pikir sih nanti target ke MA 200-nya bisalah teman-teman, targetnya di angka 6.250 ya untuk si BMRI ini. Sudah mulai kelihatan teman-teman nih target utamanya ya di angka 7 ribuan. Lanjut si plat biru teman-teman, BBCA ya. Bagus BBCA teman-teman ya. BBCA itu yang terakhir, eee, downtrend tapi paling awal dia diakumulasi. Paling awal dia di-up ya. Wah, terus-terusan up teman-teman ya. Ini harus ada sideway-nya nih teman-teman ya. Sudah mulai sideway ya 3 hari ini. Sudah mulai bagus, kalau dia turun ke level 9475 pun masih aman dan sekarang di MA 200-nya dikit lagi mencapai targetnya ke angka 9.900 berapa nih? 9.900 9.900-an teman-teman, itu targetnya ya untuk si BBCA ini, target keduanya ada di angka 10.170-an ya. Per hari ini ada pembuangan dari reksadana lokal, net sell ya 49,8 miliar, tapi tenang aja, foreign masih banyak ngambilnya daripada pengeluarannya. Di sini domestiknya ada si ODSM. Oh, si LG sudah mulai masuk teman-teman ya. Si LG sudah mulai masuk di BBCA. Nah, ini YU BB yang ngambil, ZP, KZ, AKRU, RX sama BK keluar. Tapi tenang, di sini ada si YU sama si BK. Walaupun ada penurunan sedikit, dia cenderung gap down ya, tapi tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman di angka 9.800. Saya pikir sih ke targetnya dikit lagi teman-teman ya, itu bisa tercapai dengan baik lah teman-teman untuk BBCA ini. Santai aja walaupun diturunkan ke level 9.250 masih posisi aman teman-teman ya. Oke, langsung ke punya teman-teman kita. Ada Goto longsor, bagus teman-teman ya. Goto longsor teman-teman ya. Saya sih asik-asik aja teman longsor, kenapa? Karena sudah menutup PR-nya nih, PR yang satu di sini nih. Ada yang nanya PR katanya, apa PR itu? Nah, PR itu gini teman-teman, jadi target penurunan untuk PR-PR ke bawahnya itu PR yang harus dikerjakan ya. Kalau sudah ngerjakin PR-nya tinggal ngerjain tugas yang lain, yaitu apa? Kenaikan teman-teman ya. Jadi 2 PR sudah dilewati dengan baik, biarkan aja dulu teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, bandar lokal keluar, si BB bukan yang keluar. BB bukan yang keluar. Oh, BB teman-teman keluar, sama si KI YU keluar, nggak jadi masalah, yang penting foreign masuk 200,8 miliar. Jadi penurunan ini teman-teman ternyata diakumulasi sama foreign. Teman-teman kemarin kalau yang tadi ngambil di angka 65 berarti ya, 65, bisa aman teman-teman ya, tenang aja 65 masih ada penurunan di angka 61 sama di angka 59. Nah, mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya mungkin ini, jebakan jebakan MA 200 sekarang suka begitu teman-teman ya. Kadang-kadang jebakan itu jebakan MA 20 sama jebakan MA 200. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jebakannya. Kenapa jebakan? Karena suka nongol dikit teman-teman, tapi dia langsung di-up kembali biasanya seperti itu. Ya, biasanya, tapi mudah-mudahan ini terjadi seperti biasanya. Pada dikit lagi ya ke 67-in pada gitu ya. Kalau dia, cenderung up teman-teman dari harga 68 open gap dikit juga nggak jadi masalah, berarti dia masih uptrend. 1, 2, 3, 4, 5 berarti ini, kelima, step kelima untuk kenaikannya dia tidak bisa melewati, harga penurunan yang paling dalam teman-teman ya. Mulai di sini kan udah terlewati, pas saya bilang kalau terlewati yang ini kelewati bisa downtrend kembali. Makanya ini juga kalau dia sudah mulai terlewati hati-hati bisa lewat ke support-nya di sini nih. Ini 63 support teman-teman, saya tidak bicara support di sini, tapi saya bicara tentang tanda penurunannya aja. Oke teman-teman, tanda kenaikan ada di angka 74. Bagaimana yang belum dapat? Kalau teman-teman pingin aman ya, lebih baik tunggu aja sampai MA 10-nya di bawah candle kembali. Itu akan lebih aman lagi. Tunggu sampai MA 10 di bawah candle menuju ke atas, ya. Mungkin teman-teman bisa ngambil di situ ya. Santai aja teman-teman, goto itu bukan untuk jangka pendek teman-teman, tapi untuk jangka panjang ya. Apakah bisa sampai ke harga IPO-nya? Katanya gitu ya. Nah ini, banyak-banyak IPOT, goto kok jadi IPOT teman-teman ya. Ini adalah emiten sebenarnya yang ada transaksi 400 dia, oh ini emiten yang di-downtrend kan teman-teman ya. Di-downtrend kan si Goto ini, tapi sudah mencapai harga tertingginya. Jadi ini sebenarnya sudah di-downtrend kan teman. Jadi targetnya sementara, ingat sementara jangan jauh-jauh dulu. Bisa ke level 144 ataupun ke level sini ya, pas penurunannya di angka 191. Atau enggak jauh-jauh di sini ajalah teman-teman di angka 236 itu bisa targetnya ke arah situ. Dan ini masih harga murah banget teman-teman, murah banget, untuk ukuran Goto ya. Ya kalau pengen murah banget di angka 50 kan, waktu di 50 aja yang peran "Wah Goto tuh gocap." Betul gocap teman-teman, tapi setelah itu banyak dikejar juga ya. Karena ini si Poren itu sangat suka, saya suka bilang teman-teman, Goto itu disukain sama Poren karena enak. Untuk ngelempar 100 miliar aja sangat mudah teman-teman ya.
Untuk melempar 100 miliar ya sangat mudah. 1 triliun pun masih bisa dijabanin sama si Gotoh untuk 1 hari doang, teman-teman ya. Oke, teman-teman, Gotoh bagus ya untuk pungutannya, si Porennya keren, YU AKZP, YU Poren, maaf YU lokal keluar tapi YU Porennya masuk, BB lokal keluar tapi BB Poren juga masih keluar, BK Poren masih keluar, tapi tenang aja yang masuk broker bagus, YU sama AK, dan ini net buy 200,8 miliar. Tenang aja teman-teman ya. Yang nyangkut di 75 masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman. Makanya nanti ke depannya teman-teman, emiten sebagus apapun teman-teman, lebih baik teman-teman kalau mau ngambil tunggu sampai MA 10 di bawah candle menuju ke atas ya. MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Oke, untuk Gotoh ada tanda kenaikan di angka 74. Jadi 75 masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman ini mah ya. Ya mungkin ya wajar lah kalau si bandar lokal istilahnya take profit karena dia sudah mulai ngambil sejak harga 50 teman-teman ya. Di CXL keluar, nah CXL sudah mulai masuk nih teman-teman, dia Poren XL ini sebagai bandar, ingat teman-teman ya. Jadi, di Gotoh itu ada XL Poren ya, salah satunya bandar dan XL lokal. Nah, kita tidak bisa membedakan ya XL lokal sama Poren. Maaf, XL lokal untuk bandarnya sama XL lokal biasa ataupun retail tidak bisa dibedakan karena kalau di, lokal mungkin tercampur dengan retail ya, tapi kalau di Poren sudah tidak bisa diotak-atik lagi, dia punya bandar sama XL banyak nanti ke depannya apabila XL ngambil banyak berarti dia bandar, untuk jadi Poren teman, karena dulu itu dia punya harga 2 perak teman-teman disalurkan ke 2, emiten ya, maaf, disalurkan ke 2 broker, XL Poren lagi temannya dia sama XL lokal. Jadi dia sudah untungnya luar biasa. Dijual di harga 50, dijual harga 60, bahkan kemarin dijual di harga 85 pun udah luar biasa untungnya teman-teman ya. Teman-teman untuk Gotoh santai aja kalau mau average tunggu aja yang, nyangkut tidak punya peluru lagi, tenang aja dia pasti kejemput kok teman-teman ya. Target saya aja ini si Gotoh ini 1 ke 88 kalau nggak di sini teman-teman, di angka 145 dan di angka 193 itu untuk target Gotoh teman-teman untuk, jangka panjang bukan untuk saat ini teman-teman ya. Tapi kalau saat ini silahkan aja gitu kan. Inet katanya ada informasi untuk RI, tapi kita tidak bahas RI-nya dulu, kita bahas untuk, ini dulu teman-teman ya, normal dulu nih. Nah ini sudah dijual di harga normal teman-teman, kemarin kan kena FCA ya. Nah langsung dia ngasih tanda kenaikan teman-teman ya. Nah di angka 198 teman-teman ya. Sudah mulai uptrend kembali, tinggal tunggu aja emas sebelumnya menuju ke atas. Jadi kalau besok ada sinyal hijau, cenderung aman ya. Ini targetnya ke angka 214 teman, ini targetnya ini belum tersentuh dengan baik ya. Baru mendekati aja ya belum tersentuh. Tapi hati-hati, ini si bandar lokal lagi keluar dulu, perhatikan teman-teman ya. Bandar Poren pun demikian. Jadi ini diakumulasi sama, Smart Money, kemarin sempat di-up ya sama Smart Money, tetapi si bandar lokal sama Poren cenderung dia memberikan, barangnya dan dimakan. Ini posisinya masih posisi si MA 10-nya menuju ke bawah. Santai aja dulu teman-teman ya, santai aja dulu sampai nanti konfirmasi si MA 10-nya sudah mulai menghadap ke atas. Kalau dia turun ke level sini, ini tanda penurunannya 174 ya, hati-hati aja. Di sini sudah tanda penurunannya sudah dicapai dengan baik. Nah, ini juga tanda penurunan sudah dibikin sama dia teman-teman di angka 165 dan di sini ada seekor merah di angka 137. Jadi barang lokal dan Polen cenderung lagi, distribusi dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu aja si bandar lokal dan Porennya cenderung ngambil lagi. Kita lihat di sini adakah yang nampung lebih baik teman-teman ya. Kita cek untuk Poren, ada YEPA belum terlalu signifikan ya, AKCC yang keluar. Domestiknya siapa yang ngambil, ada teman kita ya, 3 miliar, CC 2,4 miliar dan YB 2,1 miliar ya. Teman-teman ini kan sudah tanda kenaikan sudah dibikin, teman secara ATH sih, masih mau uptrend cuman ini MA 10-nya masih menuju ke bawah aja, hati-hati aja ya. Nanti mungkin kalau sudah si MA 10-nya menuju ke atas mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk, ngambil kembali ya teman-teman ya. Nah ini sudah dijual di harga agak mahal dikit. Nah ini milik bandar teman-teman ya, tujuan barang harusnya bisa ke angka paling atasnya cuman ya dihalangin sama suspend ya udah, akhirnya dia, jualan di harga sekarang gitu kan. Ya di harga, 193 ataupun di harga 195 itu udah posisi mahal teman. Ingat ya, dia sudah mulai lepas daripada harga tengah ke atas artinya posisi harga mahal. Nanti teman-teman kalau mau melakukan pembelian tunggu aja sampai MA 10 di bawah kanal kembali dan menuju ke atas. Ini baru masih menuju ke bawah ya, hati-hati ya. Tinggal tunggu aja konfirmasi dulu teman-teman ya. Oke untuk Inet seperti itu ya. Jadi, si Inet ini ternyata ada kenaikan
Tapi saya pikir sini tanda tanda kenaikan sudah dibikin 200, jadi kalau dia turun teman-teman ke angka 174 masih aman, ke level 1630 pun masih aman ya, masih di jalurnya teman-teman, masih di jalur MA 200-nya. Bahkan kalaupun dia turun ke level 116 ataupun ke angka 106 masih posisi uptrend, asal jangan melewati ini nih, 84 tadi ya. Cenderung dia melewati tanggal 8, tanggal 9 ya. Tapi si Gotoh sudah mulai menyentuh ya tanggal 8, tanggal 9 ya, beberapa emiten mungkin sudah mulai menyentuh ya. Oke teman-teman, ini masih posisi uptrend ya, 1, 2, 3 teman-teman, 3 step dari mulai sini ya, dari tanggal 8 sudah mulai 3 step. Nah, mudah-mudahan dia ditahan di angka 174-nya ya, 174 ditahan, cenderung dia menutup gap up-nya untuk, penurunan. Nanti mungkin lihat MA 10-nya di bawah candle lagi untuk menuju ke atas, mungkin itu akan ada kenaikan, tapi kalau masih menuju ke bawah, hati-hati bisa ke level 139. Itu untuk Ginet ya, karena Banda Loka dan Forex cenderung, jualan. Mudah-mudahan besok ada pengambilan ya dari Banda Loka dan Forex, soalnya Banda Forex-nya kurang meyakinkan teman-teman Kalau yang ngambil sekarang si FP, kalau si Ceca ya saya yang ngambil. Wah, bisa bagus teman-teman. GZCO sekarang ya, GZCO, GZ GZCO. GZCO target saya sudah dipenuhi teman-teman, kita pindahkan targetnya ya. Tapi masih yang sama teman-teman, ini cuma di sini doang nih, kita tulis tercapai di sini doang ya. Udah lama nggak dibahas ya, tanggal 20. Oke, kita pindahkan ke depan ya karena sudah tercapai. Ya tanda aja pernah dibahas teman-teman ya. Kita gedein dikit. Ini tanda kenaikan juga sudah dicapai dengan baik. Jadi semua target kenaikan sudah dicapai dengan baik. Ini untuk step 1, step 2. Nah, padi udah menuju step 3 teman-teman di sini nih, tanda penurunan 93. Nah, step 4-nya di mana di sini nih teman-teman ya. Nah, ini pas banget ditahan di angka ditahan di MA 20-nya ya, bagus ya. Ini target kenaikan di sini ya, nanti targetnya ke angka 101 dan per hari ini dia mendekati jejak kenaikan ya. Nah, nanti kalau sudah turun ke sini hati-hati teman-teman ya 95-nya, kenapa? Karena sudah mulai turun lagi dari MA 200 sama MA 20-nya ya. Hati-hati aja ya. Kecuali kalau di-prank dikit besoknya ada kenaikan, itu akan lebih baik lagi. Kadang-kadang suka begitu teman-teman ya. Oke, ini target selanjutnya ada di angka 101 sesuai dengan target yang kemarin cuma sudah terhalangi. Nah, nanti target selanjutnya di sini teman-teman untuk GZCO ya. GZCO mah aman teman-teman. Kenapa GZCO aman? Saya aja dulu pernah nyangkol di angka 100, teman di bawah ke angka 80, bisa kejebut lagi, tenang aja makanya. Dulu itu saya ngambilnya salah teman-teman karena belum istilahnya baru eh, lama di bursa. Katanya kalau mau ada informasi kalau mau turun itu kalau turun udah ambil aja gitu kan. Istilahnya spekulasi gitu kan. Ternyata saya spekulasinya salah teman-teman ya. Nah, makanya saya memberikan tahu kepada teman-teman, kalau lagi turun begini biarkan aja dulu, teman, biarkan aja dulu. Lebih baik teman-teman nanti ambil aja MA 10 di bawah kanal menuju ke atas. Itu ada kenaikan sedikit lumayan, teman-teman. Walaupun dia tidak melanjutkan kenaikan, tetapi ada kenaikan sedikit kan dulu pinginnya begitu, teman-teman. Jadi, mau ngambil 1 atau 2% aja ketika ada penurunan. Saya pikir, sangat mudah, ternyata punya hitungan, teman-teman. Mereka tuh punya hitungan. Nah, tapi ketika teman-teman ngambil MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, nah itu kesempatan untuk dapat 1 atau 2% itu masih bisa teman-teman ya. Kalau ngambilnya MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, teman-teman ya. Kalau mau ngambil contohnya cuma ngambil istilahnya pingin ngambil 2%, 3% gitu kan. Itu sangat mudah untuk mengukurnya ketika MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Oke, teman-teman, ini cenderung ditahan di MA 200-nya, mudah-mudahan terus ditahan ya. Tetapi per hari ini cenderung si bandar lokal masih ada penjualan teman-teman dikit ya. Tapi pengambilan sih kemarin lebih banyak teman-teman ya. Kemarin ngambil 15, jual 4, berarti masih ada barang. Foreign kita lihat foreign ngambil berapa miliar nih? Enggak sampai miliaran ini dia. 102 ditambah dengan 53 berarti sekitar 100 berapa? 150-an ya, dikurangin 79 masih ada barang berarti teman-teman ya. Nah, kita cek nih teman-teman si AK ada 360.000 lagi. Kecil amat si AK ya. Kecil amat di tanggal berapa kemarin ngambil? Dari tanggal 22 ya. Nah, ada si CC 8,7 ribu lot lagi, kita cek untuk grossnya. Wah, masih ada si CC ya teman-teman ya. Aman ya? Aman teman-teman ya. Oke, sekarang masih posisi aman kecuali kalau dia lepas daripada 95 dan ke bawah ke angka 93, hati-hati aja dia bisa
turun ke bawah lagi, tapi tanda kenaikan sudah dibikin, poren pun si CC sudah mulai masuk kembali, teman-teman bukan masuk kembali, CC masih ada di dalam ya, CC poren ya. Terus 101 lah tanda kenaikan, targetnya ada di angka 110 dan di angka 127. Kalau tidak kuat 127, targetnya di sini aja, 119 itu akan lebih baik lagi. Kita cek GZCO posisi di mana, GZCO. Nah, teman-teman kalau teman-teman baru, baru buka tahu emitennya, belum tahu emitennya, cek aja di sini, oh ini masih murah teman, masih aman teman-teman. Jadi, walaupun teman-teman nyangkut di area 117 masih bisa kejemput ya. Tapi teman-teman dia itu cenderung bagus nih. Teman-teman kalau swing pendek bisa diambil ya. Jadi standarnya itu dia itu di angka 80-an ya. 80-an, 84 sampai, teman-teman sudah mulai ngambil di situ ya. Nah, tunggu aja nanti targetnya bisa ke 100 atau enggak 117-an. Ya, itu masih posisi aman. Bisa kejemput situ. Kalau teman-teman agak sini kan dia bikin siklus teman-teman. Kalau teman-teman 180-an atau enggak 110, 117 itu masih bisa langsung bisa take profit teman-teman. Mungkin nanti tunggu lagi di 80. Begitulah teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah menguasai sebuah emiten ya, teman-teman cenderung akan tahu di mana dia area penurunannya. Kalau dikasih bonus contoh sampai ke naik ke angka 150 ya itu kan bonus lah teman-teman ya. Tapi sesuaikan dengan rencana teman-teman aja gitu ya. Oke. Jadi si gadget cewek ini masih posisi uptrend ya karena apa masih ditahan EMA 200-nya. Oke, pungutan bandar lokal pun masih ada di dalam dan poren pun masih ada di dalam. Ternyata masih CC ya. Kalau kita gabung-gabungan dari sini si poren masih si lokal masih ada teman-teman ya. Begitupun dengan poren masih ada lah teman-teman ya kalau digabung-gabungan dari bawah. Tetapi si poren di sini cenderung dia kosong, artinya dia cenderung tidak mengambil signifikan. Perhatikan karena smart money masuk terjadi kenaikan lumayan, smart money masuk terjadi kenaikan lumayan. Nah, ini smart money belum masuk teman-teman. Kalau bikin teman-teman lebih meyakinkan lagi, lebih baik tunggu aja smart money sampai masuk lagi dan tunggu konfirmasi CMA 10-nya di bawah kanan menuju ke atas aja. Tunggu sampai MA 10 di bawah kanan menuju ke atas lagi, mungkin ada kenaikan nanti sampai 117 teman-teman, jangan jauh-jauh dulu gitu kan, mungkin kita tarik sini nih. Ataupun kita tarik ke 110 itu akan cenderung kejemput teman-teman ya. Untuk GZCO yang nyangkut di angka 125 masih bisa kejemput, tenang aja. Oke, teman-teman untuk GZCO seperti itu ya. Daz katanya ada, saya hanya melihat dari lukisan market maker-nya aja teman-teman ya, tidak kemana-mana. Oke, target kenaikannya sudah mulai dijemput di sini tanda kenaikan aja ini ya. Jadi sudah tercapai tanda kenaikannya, kita tulis tercapai aja. Karena kalau ya tanda kenaikan itu tidak di apa namanya, tidak dikasih tanda teman-teman ya, hanya kasih tanda garis aja. Kecuali kalau yang targetnya baru kita akan kasih garis dan dikasih ini target di sini teman. Oke, kita hapus. Kenapa saya hapus? Karena sudah dilewati dengan tanda kenaikan yang baru di sini teman-teman. Nah, ini tanda kenaikan yang baru ya. Nah, dia meninggalkan gap teman-teman, kita lebarin dulu deh. Nah, dia meninggalkan gap teman-teman ya. Ini hati-hati dia kalau dia ditahan di sini teman-teman di angka ini kan gap ya. Nah, di table ini kan masih menempel di MA 200-nya masih bagus teman-teman ya. Tapi kalau mau lihat kenaikan ya silahkan aja. Cuma kalau dia ditahan teman-teman di angka 4.190 ya, cenderung masih aman ya. Ingat ditahan di sini masih aman. Kecuali kalau sudah mulai lepas di sini hati-hati 4.100 bisa lanjut ke bawah lagi gitu kan di sini. Nah, kita akan cek nih posisinya teman-teman ya. Saya perlu posisi. Kenapa? Teman-teman posisi belinya di posisi mahal atau posisi murah teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya. Kemarin smart money sudah mulai masuk bagus ya. Nih smart money masuk bagus teman-teman ya. Terjadilah kenaikan lumayan open gap up ya. Kita cek. Kita cek. Nah, das ini teman-teman pernah menyentuh harga atasnya di angka 7.000. Nah, terus dia dijual sekarang itu dijual di harga lumayan mahal teman-teman ya. Ini baru emiten baru kemarin sore kan. Ini dari garis tengah ke atas itu kan saya bilang kan itu mahal teman. Tapi kalau dari tengah ke bawah itu murah. Jadi teman-teman kalau beli teman-teman sekarang itu di posisi agak mahal dikit. Ingat agak mahal dikit ya. Teman-teman mungkin di sini gap sangat lebar teman-teman, mudah-mudahan dikasih koreksian dulu ya. Kalau dikasih koreksian dulu cenderung teman-teman beli di pas di harga tengahnya masih aman ya. Target di angka 5.900 dan tertingginya di sini target utama ada yang 7.350, tapi teman-teman jangan kasih itu ke sini aja sudah cukup. Di sini ada gap yang sangat lebar. Jadi saya pikir target di sini kita bikin target utamanya di bawahnya aja ya. Untuk target utama ini karena gap ya. Kita tulis teman-teman target utama ya. Ini ada gap. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau istilahnya sebenarnya kalau satu kali doang teman-teman sudah saya kasih tahu kan.
Begini teman-teman, ini targetnya contohnya ke angka 7.000 ya di sini. Nah, teman penurunannya sudah kasih tahu kan. 4.200, hati-hati kalau sudah menyentuh 3.980 cenderung akan ke bawah lagi bisa menuju ke angka 3.350 ya. Jadi nanti kalau salah satunya belum terjemput berarti masih posisi di situ aja teman-teman. Kecuali kalau sudah mulai kejemput kan udah saya kasih tahu. Hati-hati bisa menyebut sampai ke bawah ya ke angka 3.370. Ini punya PR dia teman-teman di angka di tanggal 8 tanggal 9 ya. Nah, kalau dia ke bawah lagi ke angka 2.680, nah di sini nih udah murah teman-teman, tinggal nunggu MA-nya aja. Tunggu aja MA 10 dibaikan kembali, teman-teman bisa mendapatkan harga yang murah di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk gas ini beritanya baik teman-teman ya. Jadi target utama masih bisa kejemput dah. Nah, makanya ini bisa lebih baik dia ke bawahin dulu aja. Tapi kalau mau melanjutkan ke atas ya silahkan aja. Smart Money sudah mulai ngambil kemarin nih ada penjualan per hari ini, berarti berhasil si Smart Money teman-teman ya. Terus untuk bandar lokal cenderung keluar walaupun sedikit, bandar foreign pun cenderung. Perhatikan bandar foreign cenderung keluar. Bandar lokal pun demikian, hati-hati aja teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu aja sampai MA10 di bawah candle yang maaf, sampai si bandar lokal sama poin akumulasi ke lagi ya. Mudah-mudahan dikasih ke untuk menutup gapnya. Tapi kalau mau maksa diri ke atas ya bagus berarti teman-teman, berarti dia mau menjemput ke target utama dulu gitu ya. Oke teman-teman, untuk das lebih baik teman-teman, ini harganya sedikit agak mahal, jadi hati-hati ya. Teman-teman pengen dikasih ke bawah lagi ke tanggal 8 tanggal 9 ya, terakhir di tanggal 8 tanggal 9 cenderung akan lebih baik lagi. Tunggu aja di situ, tunggu sampai masih boleh bahkan kembali kalau dikasih ke bawah ya. Oke teman-teman, untuk das seperti itu ya, karena si bandar lokal sama poin cenderung masih jualan. Lanjut, ada Koci teman-teman, Koci. Koci, Koci, wis Koci. Koci secara EMA sih sebenarnya masih oh ini target saya sudah dijemput semua gimana teman-teman. MT yang dilongsorkan ketika IPO. Nah, ini targetnya ke atas teman-teman ya. Targetnya ke atas di tahun 2023 ya. 23, 24, 25. Nah, teman-teman ini targetkan nih. Target kenaikannya target tanda kenaikan ya sudah mulai dijemput, tercapai, saya tulis tercapai dulu ya. Tercapai tanggal 14. Jadi biar teman-teman yang lain ataupun yang baru muncul, teman-teman melihat videonya, oh pernah dibahas gitu kan. Jadi saya enak ngejelasinnya gitu kan, tercapai juga di sini. Nah, ini tanda karena sebenarnya targetnya sudah dijemput teman di 64 nih ya. Cuman karena tidak sampai sama body ya akhirnya saya biarkan aja. Oh, ini belum kejemput teman-teman sini nih. Nah, ini belum kejemput ya. Baru satu doang di sini ya kejemput nih, satu doang. Udah saya kasih tanda. Ini tanda kenaikan di angka 57 udah target ke masih di 64 targetnya teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama si bandarnya di angka 55 sama di angka sini teman-teman ya. Di angka 56 ya, 5556. Nah, ini masih di MA 20-nya masih posisi masih belum kejemput teman-teman itu. Tapi di sini ada PR teman-teman nih. Di angka 51 sama di angka 50-nya. Jadi lebih baik ini sebenarnya ke bawahin aja dulu ya untuk menjemput PR-nya. Itu akan lebih baik lagi. Jadi dia tidak punya PR penurunan. Mungkin nanti ke depannya ya bisa bermain di angka 60, 70 gitu. Tidak bermain di angka 50 lagi teman-teman ya. Nah, yang Koci ini salah satu emiten yang dilongsorkan. Jadi targetnya pasti ke target utama teman-teman. Saya pikir kalau ke target utama bisa teman-teman ke angka 84, 83 sangat tinggal 3 kali tarikan juga sudah nyampe teman-teman ya. Kenapa saya berpikir akan ke sana? Karena sebuah emiten itu akan dilongsorkan. Ada teman kita yang ngasih tahu emiten apa belum saya hapus, so teman-teman belum saya kasih tanda. Nanti kita bahas teman-teman ya. Ada emiten dari tahun 2021 belum nyampe ke situ juga teman-teman ya. Kita di IHSG kita atau di market kita itu tidak untuk 1 hari 2 hari kan. Cenderung kita akan terus-terusan di market kita mudah-mudahan dikasih umur teman-teman ya. Biar bisa menyaksikan sebagaimana emiten-emiten yang dilongsorkan itu bisa mencapai harga tertinggi kembali ya. Ingat emiten yang dilongsorkan aja. Ada emiten kan yang di-up duluan baru dilongsorkan teman-teman, seperti itu. Model ATA itu kan emiten yang di-up duluan baru dilongsorkan. Makanya targetnya nggak usah jauh-jauh, mungkin targetnya hanya ke harga ketika IPO-nya aja ataupun di bawah IPO teman-teman ya. Ini sudah bikin satu siklus sampai ke level 62, makanya tadi 62 sudah tercapai dengan 69 ya. Emang sini 16 sudah tercapai dengan baik kan. Tanda kenaikan sudah mulai dibikin, cuma sayang banget nih Foreign masih bandar lokalnya masih keluar, Foreign masih ada di dalam teman-teman ya. Dan per hari ini pun Foreign masih ngambil, ada CC yang ngambil teman-teman, bagus ya Foreignnya. Cuma di bandar lokalnya masih keluar teman, ada si AG lagi keluar ya.
CP masuk, oh tapi yang masuknya bagus teman si CP sama si MG nih, yang masuk walaupun sedikit ya. Nah mudah-mudahan besok kita tahan ya sama 200-nya ya. Ataupun langsung dari 65 dulu bagus teman. Tanda kenaikan sudah dibikin yang angka 55 sama di angka berapa yang barunya di angka 56. Maaf, sudah target ini nih baru tersampaikan dengan yang namanya shadow aja. Jadi belum saya bisa hapus ya. Baru tercapai satu aja. Ya teman-teman, Koci seperti itu ya. Jadi ini masih ada target sampai ke level utama. Dia punya target utama. Nah, nih teman-teman, saya tulis target utama. Oke, teman-teman ya. Kita bersahabat dengan waktu aja. Foreign juga masih ada di dalam, tenang aja. Lanjut ada Niche. Nice, Niche. Andika Kartika Pratama. Wih, tanda-tanda kenaikan sudah mulai dijemput dengan baik nih teman-teman ya. Kita update dulu dong teman-teman ya, biar teman-teman juga mengetahui apalagi yang baru ya. Tercapai di sini nih, tanggal 28 April. Nah, ini sudah tercapai dengan baik, tanda kenaikannya 1, 2, terkaitannya 1 lagi ya. Dikit lagi pada udah tersalurkan di EMA 200. Target di sini teman-teman di angka 4.400 ya. Posisi uptrend bagus teman-teman, nice itu posisi uptrend ya. Nah, dia kalau turun ke level sini masih aman. Ini juga sudah bikin si ekor kembar bagus ya. 334 masih aman. Hati-hati kalau sudah mulai turun ke level 310 sudah melewati 520-nya, itu hati-hati ya. Tapi mudah-mudahan yang dibikin step aja hari ini teman-teman ya. Hari ini mulai bikin step karena tanda kenaikan sudah dibikin di angka 362. Posisi lagi uptrend ya. Posisi secara TA masih uptrend tapi ingat Banaloka dan Brand cenderung masih jualan. Saya pikir sih mudah-mudahan sih dibelinya di step ini step 1, step 2, step 3. Nah, mudah-mudahan besok ada pembelian ya daripada Bandar Porennya ya. Soalnya si Poren terusan keluar kalau Bandar Lokasi ada masuk teman dikit ya. Masuk dikit keluar banyak teman. Tapi sekarang masuk lagi cuma 5 biji doang teman-teman ya. Tapi semangat kemarin sudah mulai kumpul lagi nih teman-teman ya. Kemarin kan sudah jualan di tanggal 25 terus di tanggal 20-nya tapi sekarang sudah mulai ngumpulin lagi. Mudah-mudahan dengan ngumpulnya Bandar Smart Money teman-teman ini akan bisa di-up ya, bisa ke targetnya minimal ke angka 434 ataupun ke tanda kenaikan di angka MA 200-nya. Ini posisi uptrend secara TA bagus, posisi uptrend cuma secara pungutan kurang baik gitu aja teman-teman ya. Kita cek untuk foreign per hari ini siapa yang ngambil, siapa yang keluar. Salah tanggal. Nah, CC keluar cuma 33 doang. Domestiknya ada si ECP YB sudah masuk teman-teman di sini, udah bagus ya. Kakak keluar ya, ICP sama YB masuk. Jadi dia bukan daripada ada bagian daripada bandara lokalnya teman-teman, cuma ngambil sedikit cuma 5 lot aja gitu ya. Cuma 5 lot ngambilnya teman-teman. Tapi secara TA masih bagus teman-teman ya. TA masih posisi uptrend. Nah, targetnya sih teman-teman, enggak jauh-jauh lah. Nah, cenderung dia teman-teman kalau ini kan sudah mulai uptrend nih. Dia harus bisa melewati angka 436 ataupun di MA 200-nya kalau di angka 416 sama di angka 438. Kalau sudah melewati itu mungkin mau saya dua di atas juga jadi masalah. Berarti dia cenderung sudah mulai uptrend kembali ya, karena sudah melewati MA 200. Cuma hati-hati aja si barang lokal dan cenderungnya masih jualan teman-teman. Kenapa katanya kok benar lokal sama peran jualan kok bisa naik? Nah, itulah teman-teman. Kalau emiten itu di sebelah kanan yang ditahannya itu adalah bandar lokal dan poren, cenderung diizinkan naik sengaja, teman-teman. Silakan kalau mau naik ya makan gitu, jangan sampai nunggu sebelah kiri. Kalau nunggu sebelah kiri pasti dihajar, teman-teman ya. Bedanya seperti itu, teman-teman. Kalau kalau dia ada penurunan, nah biasanya itu teman-teman kita suka naruh sebelah kiri, makanya dihajar sebelah kirinya, teman-teman ya. Ya, jadi mendingan kalau mau ngambil sebelah kanan aja, hajar kanan aja. Kalau ngejual baru sebelah kiri biar langsung dapat duit. Makanya si Bandar Ponen sama listrik lokal pun benar lokal ya. Kalau pengen dapat duit ya tinggal usah nunggu sebelah kanan, teman-teman. Cenderung kalau sebelah kanannya bertahan aja. Kalau bertahan ya kalau mau makan ya silakan gitu kan saya izinkan naik, tapi kalau mau istilahnya nunggu sebelah kiri ya saya maaf aja katanya ya itu kan. Saya hajar aja gitu sekalian biar teman-teman dapat barangnya tapi harga diturunkan gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada emiten apa nih? Posisi secara TA bagus teman-teman, cuma secara pungutan aja kurang baik. Ada STRK teman-teman, STRK, nice. Sebentar ya, nice posisi di mana dia? Ya nice, sudah mulai pantulan dari harga murah, 41.
Target ke angka 498 aja bagus, nice teman-teman. Sudah mulai bukit huruf V, jadi kalau dia koreksi ke level 293 akan lebih bagus lagi. Jadi V turun dikit, naik dikit, nah atau enggak turun naik set ke bawah lagi, di double bottomin. Nah, jadi kalau dia ke bawah lagi nggak usah masalah teman-teman, nunggu si double bottomnya aja gitu kan. Itu akan lebih keren lagi gitu kan. STRK teman-teman ya, STRK ternyata penurunan ini, tanda penurunan sudah dilewatin satu. Nah, dia menunjukkan jejak kenaikan di angka 65. Saya bilang kan di sini saya tidak punya target penurunan ya, cenderung bagus di sini teman-teman ya. Nah, dia masih posisi uptrend kenapa? Karena MA 200-nya belum dilewati. Jadi kalau ingin kelihatan downtrend ya di sini teman-teman di 56. Jadi sekarang masih posisi uptrend. Kenapa? Karena masih MA 20 juga belum dilewatin teman-teman ya. Apalagi MA 20, MA 10-nya pun masih menuju ke atas. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 65 sama di angka 70. Perhatikan Oren masuk 2,3 miliar. Keren teman-teman ya. Oren masuk 3,5 2,3 miliar. Di sini ada DP sama si AK yang masuk per hari ini, dan ini per hari ini pengambilan terbesarnya teman-teman sejak tanggal ada terbesar tanggal 15 tapi tidak sampai 2 miliar. Hanya 1, berapa nih 1,9an ya. Dan posisi masih uptrend, target kenaikan di angka 70 sama di angka 65. Nah, target saya di mana teman-teman? Target saya di mana-mana. Nah, kita cek dulu sini. Nah, target saya itu teman-teman ya, perhatikan nih. Kalau teman perhatikan sini. Nah, 85 teman. Nah, ini dia punya target utama enggak nih harga IPO? Nah, kita cek STRK ini dia target utamanya di mana? Ada target utama enggak? Apakah emiten ini yang di-up duluan gitu kan? Nah, ini emiten yang di-up duluan. Jadi saya targetnya tidak jauh-jauh, hanya ke angka sini aja, ke angka 138 ataupun ke harga IPO-nya di angka 100, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi sementara seperti ya. Jadi ini penurunan ini ternyata diambil sama Banda Loka dan Poren. Perhatikan Banda Loka dan Poren semakin ke atas. Poren hijau banget, Banda Loka pun hijau banget. Jadi ini lagi dipermainkan sama Banda Loka dan Poren, teman-teman ya. Jadi terlihat jelas ada teman-teman kita yang masuk, teman-teman ya, ada kakak, ada YP, ada MG juga sudah masuk, YB juga sudah masuk. Teman kita nebeng, teman-teman ya. Silakan aja kalau kuat, teman-teman ya. Tanda kenaikan pun sudah dibikin per hari ini di angka 63. Jadi santai aja untuk STRK, tenang aja karena pungutan warna lokal dan pola cenderung bagus teman-teman ya. Oke, ada BAPI teman-teman, BAPI. Bakti Agung Propertindo, properti kalau bukan konglomerat mah kurang menarik teman-teman ya. BAPI FCA kelas 1 teman-teman ya. FCA kelas 1 nih ya si BAPI ini. BAPI di angka 10 perak, bagus. Sekarang posisinya lagi ada akumulasi seorang bandar lokalnya di tanggal 24. Nah, jadi si BAPI ini udah di posisi akumulasi, teman-teman. Saya pikir bisa lah, teman-teman ya. Si BAPI ini kan target ke 50-51 aja. Yang penting dia berdiam diri di angka situ selama 3 bulan kurang, maka akan terlepas daripada FC. Jadi untuk emiten-emiten yang kena FC kelas 1 masih aman. Masih amannya kenapa? Hanya untuk menunggu ke 51-50 aja. Teman-teman, atau ke 52 lah gitu, bertahan di situ aja selama 3 bulan, tidak pernah nyentuh ke bawah lagi. Dipastikan dia akan bebas daripada FCA-nya ya. Kecuali kalau ada tambahan yang lain yang mereka harus menyelesaikan dulu ya. Istilahnya kesalahan-kesalahan yang lainnya gitu, bukan kesalahan. Istilahnya yang dilanggar lah, yang dilanggar karena dia harus ke FCA kan, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BAPI bagus ya, pungutan barang lokal sudah mulai bagus. Poren cenderung ngambil 2 kali tapi dia tidak melakukan penjualan dan tidak melakukan pengambilan lagi teman-teman. Maaf. Jadi ya emang si emiten yang FCA kelas 1 itu teman-teman, dia yang berperan penting itu ada barang lokal. Jadi ketika barang lokal akumulasi cenderung itu kan baik-baik aja, dan dia cenderung mau istilahnya keluar. Kalau dia masih bermain di angka 50 ke bawah lagi teman-teman, berarti si BAPI ini cenderung mau bermain di angka FCA. Nah, teman-teman ya udahlah kalau pengen keluar average aja di harga FCA, nanti teman-teman bisa keluar di harga FCA. Mungkin untuk pembelian sangat mudah, tapi untuk menjual kadang-kadang agak susah, teman-teman ya. Ya karena per jamnya itu mentah lagi harus dipasang otomatis, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya pingin jual sama beli, lebih baik teman-teman beli ataupun jual pakai pasang otomatis aja ya. Untuk jam 10, jam 11 dan seterusnya. Jangan pasang jam 9 teman-teman ya. Karena kan jangan pasang jam 9 untuk jam 10 gitu. Lebih baik teman-teman nanti jam 10 pas keluar langsung pasang untuk jam 11-nya aja. Oke, Smart Money sudah ngumpul, benar lokasi sudah mulai bagus, pungutannya saya pikir ke 51 baiklah bisalah teman-teman ya untuk BAPI ini. Oke, lanjut kita ada SMGR ya.
SMGR. Semen Indonesia. Wih, sudah target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik, teman-teman ya. Kalau teman-teman ngikutin dari awal, teman-teman ya, semenjak dibikin tanda-tanda kenaikan, mungkin teman-teman akan lebih paham lagi ya kenapa saya menarikkan ke angka sini, teman-teman. Nanti kalau sekarang tinggal ngikutin aja ya. Tanda kenaikan sudah dibikin dan sudah mulai uptrend. Kenapa sudah mulai melewati tanda kenaikan yang sebelumnya? Sudah mulai bagus. Maaf. Kalau teman-teman yang suka volume, teman-teman volumenya sudah keren banget. Bandar lokal juga sudah mulai bagus. Ngambil dari tanggal 22 Mei ya. Di 22 Mei diambil sama bandar lokalnya. Di sini domestik ada ya bagus banget. Ngambil 11,22 miliar. SQ, BB cenderung broker bagus semua yang ambil. Dan foreign pun tidak kalah teman-teman, di ada CCC ngambil ya. CCC 6,6 miliar. Dan akan ngambil 1,3 miliar. Ini cenderung bagus. Apabila dia diturunkan kembali teman-teman ke level 2650 masih aman. Kenapa? Masih berada di MA-nya. Jadi MA 11 sama MA 20-nya masih menuju ke atas ya. Kecuali kalau dia sudah diturunkan ke level 2520 ya, hati-hati di situ. Apalagi kalau sudah turun ke level sini teman-temannya tanda penurunan kan. Di angka 241. Ini sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, ini mudah-mudahan ada koreksi di step 5. Bisa target selanjutnya di angka 3050. Jadi target selanjutnya sini. Target tanggal 26.0525. Kita chat untuk SMGR. Masih murah teman-teman SMGR ya, masih murah. SMGR masih murah, jadi target ke level 8.000 masih bisa teman-teman, asal bersabar dengan waktu. Yang terdekatnya aja yang agak tinggi dikit di angka 4.000-an masih bisa teman-teman ini ya. Jadi saya target ke angka 3.000-an ini sangat memungkinkan di sini teman-teman. Target di sini sangat memungkinkan nih target di sini ya. Tinggal bersahabat dengan waktu aja ini teman-teman. Target yang nyangkut juga. Kalau sekarang nyangkut mau average silahkan aja teman-teman. Kenapa? Karena posisi murah ya. Lagi di posisi murahnya sekarang. Bayangkan lepas daripada harga termurahnya di sini. Langsung ke naik ke harga murah. Ini cenderung dengan nunggu waktu aja teman-teman bisa cuan bagus di sini. Ini target-target yang terdekatnya teman-teman udah saya kasih tahu ya di sini. Nah, targetnya yang teratas juga di angka berapa nih? Di angka 4.480 di sini ya. Nah, 20 ya. Sampai mana saya target? Sampai sini teman. Kita tulis di sini sekarang lah ya. Nah, kita target sini. Nah, target. Nah, target juga teman. Kalau santai aja lah teman-teman. Oke. Saya kasih target-targetnya teman-teman tuh ya. Jadi gini teman, kenapa saya target? Kalau dia tidak kuat, teman, contoh ini tadi kan sudah tercapai di sini ya. Nah, kalau dia tidak kuat, teman, contoh ini naik ke sini nih. Tidak kuat di sini ke target yang selanjutnya, dia kan tidak mau nebus, hanya menebus sama shadow aja, berarti kan ada penurunan. Tunggu sampai level seperti ini lagi teman-teman. Apakah dia bisa melebihi tanda penurunannya, atau dia cenderung mantul di tanda penurunannya? Bila dia mantul, berarti dia menunjukkan kenaikan karena masih posisinya pasti berada di bawah MA ya. Maaf, si candlenya benar-benar di atas MA. Jadi masih posisi uptrend. Nah, mulai gini kan, nah ini kalau kita awal di sini, nah hati-hati nih di sini gitu kan. Karena si MA 20-nya sudah mau dilewati, tapi besoknya ada pantulan. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang di bawah masih aman. Apalagi kalau teman-teman sudah tahu harga wajarnya, baru harga target wajarnya belum dihitung lagi teman-teman ini. Harus pakai Q1 dong di sini. Dari sini deh kita hitung ya SMGR ya. Mudah-mudahan harga wajarnya sampai ke angka 6 ribuan lah. SMGR ya, kuartal 1. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita akan hitungnya enak teman-teman. Ya teman-teman, untuk SMGR target kenaikan tinggal target kenaikan aja teman-teman ya. Mungkin kalau ada istilahnya koreksi-koreksi dikit wajar lah. Bandar lokal akumulasi, foreign akumulasi, smart money ada ya, tinggal nunggu kenaikannya aja teman-teman ya. Koreksi-koreksi dikit, turun-turun dikit wajar teman-teman. Daripada teman-teman nunggu dari tahun kapan nih? Di sini nih. Tahun 2022 turun terus kan ya. Ini harus step by step ya. Cenderung dia akan naik, nanti mungkin akan di harga wajarnya nih.
di angka 3 ribuan mungkin tadi dia akan cenderung, sideways dulu teman-teman ya, mungkin itu akan lebih baik lagi. Oke lanjut, ada DPUM ya, DPUM, 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 target semua target wah udah lama nggak dibahas betul DPUM teman-teman nih. Hapus dulu nih ya, kita bersihkan dulu nih, kita cari yang baru. Oke. Oke, secara itu dulu, TA dulu teman-teman. Perhatikan untuk 53-nya tanda kenaikan, jadi harus bisa melewati yang 553 dulu. Lanjut, tanda kenaikan. Nah, di sini teman-teman di angka berapa ini? 64. Jadi satu kali arah, teman-teman. Ya targetnya sini aja nih. Arah satu kali aja ya. Nah, ini target, teman-teman ya. Kenapa saya tulis target biar pasti uptrend kalau sudah melewati itu, cenderung dia sideways di situ akan lebih baik lagi. Begitu maksud saya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi semua target penurunan sudah dicapai dengan baik, tinggal target kenaikannya. Tinggal tunggu aja. Ini bandar lokal kemarin sudah ngambil di sini, teman-teman, di tanggal 6 Maret ya, ngambil terus ada keluar di sini, teman-teman. Wah, udah dibuka keran malah keluar gitu ya. Kita cek ini adalah emiten yang seperti apa, DPUM, DPUM. Kita akan lihat dari PR rasionya, teman-teman ya. Bah, 0, teman. Berarti kalau 0 begini, ini emiten yang di-up duluan. Hati-hati ya. Ini emiten yang di-up duluan artinya semua sudah cuan harusnya. Jadi ini dikembalikan kepada fundamental biasa teman. Jadi kita tunggu fundamentalnya aja. Nah, tapi kalau tiba-tiba si bandar lokalnya mau di-up ya bisa jadi teman-teman ya. Ini cenderung dipertahankan teman-teman di angka 50-51-nya biar dia tidak kena FCA ya. DPUM ya, DPUM. Kita lihat DPUM. Depum. 2 Putra Utama Makmur. Pengembangan makanan dan minuman. Kita lihat statistiknya aja. Minus 5, betul kan di sininya 00 kan teman-teman nih. Nah, tapi biasanya kalau emiten yang seperti ini teman-teman ya, cenderung disukai sama bandar juga. Kenapa? Karena masih ada laporan keuangannya, beda dengan emiten yang sudah ditinggalkan, boleh ditinggalkan seperti tidak diurusin ya. Bayar bukan bayar, laporan keuangannya telat, teman-teman. Itu cenderung foreign tidak suka, maka dibiarin aja. Tapi kalau yang masih suka memberikan laporan itu foreign juga masih ada di dalam. Kita lihat untuk DER-nya. Hati-hati dari sudah tinggi ya nih, 1,5 artinya sudah melebihi equity. Perhatikan, 394,613 berarti kan lebih tinggi kan hutangnya daripada equity-nya. Hati-hati. Dari situ aja teman-teman sudah ketahuan yang banyak hutang, udah gitu aja teman-teman. Cenderung ya udah kalau naik saya hindarin aja gitu. Kecuali kalau sininya masih 0,2 atau pas banget 0,5 masih aman. Jadi teman-teman mau investasi pun ya di PKPU kan mungkin agak agak sedikit terlepaskan gitu ya. Kalau untuk negatif kan masih aman, teman-teman masih aman. Kenapa? Suatu saat dia akan bagus. Teman-teman ini kan udah bagus nih untuk revenue-nya ya dari 221 ke angka 328. Artinya secara revenue bagus nih ya. Secara revenue ini bagus teman-teman. Artinya penjualannya bagus walaupun istilahnya net income-nya sedikit tapi sudah mulai positif kan. Nah, cenderung cenderung bagus teman-teman ya. Kenapa ini negatif? Karena di sininya teman-teman perhatikan tuh. Yang negatif ada positif doang satu, kemudian minus 8 teman-teman ya. Ya teman-teman untuk DPWM secara LK sudah mulai membaik ya sudah mulai positif kuartal satunya cuman sayang banget hutangnya doang teman-teman ya hutangnya doang ini emiten yang di-up duluan jadi targetnya nggak usah jauh-jauh di sini aja teman-teman di angka 104 juga bagus ya pada kecenderungan 104 ada ataupun ke 91 ya ini 117 aja sebetulnya targetnya cuma lihat ke 117 ya teman-teman harus sabar banget di sini ya lebih baik teman-teman kalau ke 64 mungkin bisa lah tapi hati-hati ini emiten yang banyak hutangnya. Emiten yang banyak hutang, teman-teman. Oke, teman-teman, DPWM seperti itu ya. Jadi carilah kalau teman-teman kalau emiten yang suka dengan emiten 50-an, ini kan lumayan nih 55, kan lumayan sekitar kalau 55 sekitar 8%-an kan lumayan, teman-teman ya. 55 tunggu lagi 2 bulan dengan 8%. Gitu seperti itu, teman-teman ya. Oke, untuk bandar lokalnya masih ada di dalam, teman-teman ya, walaupun ada pembuangan masih ada di dalam, bandar foreign pun masih ada di dalam dikit walaupun ada pembuangan tapi tidak terlalu ngambil lagi untuk bandar foreignnya cenderung dia ditahan sama bandar lokalnya. Oke, teman-teman, mungkin DPUM seperti itu ya. Kita cek untuk Becap ini katanya nanyain broker BIJ katanya kita cek nanti ya.
BC, Becap ya. Ya MNC teman-teman tenang aja, punya MNC punya bandar teman-teman. Ini emiten kalau sudah ke 50 ya pasti di 50-kan kembali teman-teman ya. Jadi kata teman-teman kalau yang suka dengan emiten 50 ya mungkin ini pilihan teman-teman. Pilihannya kenapa? Nah, bersabar aja gitu. Suatu saat akan diangkat lagi ke angka 130. Target jangan tinggi-tinggi 100 ya, teman-teman. Kalau 100 cenderung kejemput ya. Ini mau contohnya kan pernah ke 50 satu kali, dua kali gitu kan, tiga kali. Ya. Berarti ini MPT 50-an. Jadi teman-teman kalau beli ya udah 50 aja. Tinggal tunggu waktu aja gitu teman-teman ya. Oke, untuk Becap broker YJ ya. Kita cek broker YJ-nya di mana ini. YJ-nya keluar teman-teman. Tanggal 26 YJ keluar nggak? YJ tidak melakukan aktivitas. Oh ada nih dikit nih YJ ya. Kita cek tanggal 23-nya. YJ keluar ya, Becky keluar. Terus tanggal 22 YJ keluar, Becky keluar. Berarti si Becky sama si YJ nih yang keluar ya. Pokoknya di sini nih. Perhatikan teman dia Becky sama YJ keluar. Artinya di situ dia sebagai bandar keluar teman-teman ya. Becky keluar ya. Lagi keluar tanggal 20 di sini. Nah, di sini nih. Boleh sampai tanggal 21 aja pengeluaran nah di sini nih. Berarti sama si Becky kalau nanyain broker YJ berarti YJ sebagai bandarnya teman-teman. Becky sama YJ sebagai bandar. Oke, kita gabung dari mulai tanggal 21 April. Ya, kita 21 April. Apakah masih ada barang? 21 April. Ya, YJ masih ada barang. Jadi ini adalah broker YJ sebagai bandarnya dan BQ sebagai bandar. Oke, teman-teman ya, sudah paham ya? YJ masih banyak barangnya, 2,1 juta lot. Dan ingat ini broker MNC, punya bandar, punya ketokohan. Ya, jadi cenderung juga ini emiten 50-an. Ingat, emiten 50-an. Bahkan saya pun menaruh tanda penurunan ke 51. Kalau teman-teman suka dengan emiten 50-an, mungkin emiten yang seperti teman-teman silahkan gitu. Karena emiten ini ada ketokohan juga, ya Mr. Heritanu, Mr. HT ya. Sama ini pasti ada bandarnya, pasti ada bandarnya. Selain EP, tapi di sini YY sebagai bandarnya. Apalagi kalau sudah EP sudah masuk dengan jumlah lot yang besar, sudah dipastikan di sini adalah sebagai bandarnya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin. Sekarang lagi downtrend, teman biarin aja. Ini tanda penurunan juga sudah mulai dilewati. Ini tanggal 54 juga tanda penurunan. Terus berapa persen? Harusnya ada pantulan sih kalau sudah mulai belum bisa tembus. Ini masih bisa diturunkan soalnya baru 27% ya. Artinya kalau 27% masih bisa turun teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman kalau ngambilnya tunggu aja. Ya, tunggu aja. Kalau mau average pun tunggu aja. Ini kesempatan ke bawahnya masih ada. Kenapa? Karena baru 27%, paling nggak 28% gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Becap ya, si bandarnya masih ada di dalam, tenang aja bandar lokal masih ada di dalam. Foreign ada pengambilan, pengeluaran di sini ya, jadi ada kenaikan tapi masih ada di dalam. Kalau perhatikan teman-teman kalau sudah ngambil sejak lama, nah dia cenderung mungkin seperempatnya sudah keluar teman-teman, ya tinggal 3/4-nya lagi. Begitupun bandar lokal juga masih 3/4, masih 1/4-nya, artinya masih banyak barangnya. Tenang aja teman-teman ya, walaupun ke 50-an lagi pasti suatu saat ya akan apalagi ke hadapan. Kalau mau average jangan sekarang-sekarang aja teman-teman ya. Jangan sekarang, lebih baik tunggu aja kalau dikasih ke 50 average 50 aja. Ya, karena posisinya sekarang masih downtrend. Maaf, EMA sebelumnya sudah mulai ke bawah. Nah, kemarin kan ketika dia sudah melewati di sini harusnya teman-teman ya, nah di sini teman-teman ya sudah mulai agak khawatir itu ketika sudah menembus MA 20-nya gitu ya. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Becap ini emiten ada ketokohan. Nanti kalau mau ngambil, mau average di angka 50-an aja. 50 pas ataupun angka 51 nggak jadi masalah. Karena emiten yang di 50 kan suatu saat dia akan ke 50 kembali. Ya. Saya tinggal tinggi-tinggi teman-teman ya. Udah cukup di 76 juga ataupun ke agak sini target sini nih. Nah, target saya kan sudah tercapai dengan baik nih ya. Nah, kalau sudah bisa melihat tanda kenaikan di angka 81 bisa ke 94 lagi. Ini kan kemarin tidak jadi teman-teman ya. Tapi saya pikir Becap aman aja teman-teman. Teman-teman nyangkut di angka 80 masih bisa kejemput walaupun sudah tidak punya dana. Tapi kalau teman-teman punya dana, tunggu aja sampai MA 10-nya di bawah menuju ke atas saja. Karena si bandar juga masih ada di sini teman-teman. Bandar lokal masih ada. Walaupun ada pembuangan, tapi
cuman 1/4-nya aja, tidak terlalu banyak. Lanjut ada SAPX ya. Ngomong-ngomong ini udah berapa lama teman-teman nih? Hampir 1 jam teman-teman ya. SAPX, Smart Money udah keren banget ya SAPX teman-teman nih. Kita cek dulu sini deh. Mesti digedein dulu nih SAPX nih. Oke. Nah, cuman hati-hati tanda kenaikan sudah dilihatkan di angka 3.380. Juga ini ada target gap teman-teman di angka 364 ya. Ujung posisi lagi downtrend karena sudah melewati MA 20 sama MA 10-nya. Jadi teman-teman lebih baik santai aja dulu ya. Karena di sini ada penurunan di level 328. Di sini juga pas banget. Nah, ini tanda penurunan sudah mulai dibikin di sini nih. Nah, mudah-mudahan bisa ada pantulan ya. Kalau dia mantul dari ASIN berarti masih cenderung aman. Ya, tapi kalau sudah melewati angka, saya gariskan dulu deh 354-nya ya. Nah, kalau sudah ke sini kan teman-teman ini ada tanda penurunan di sini juga sama ada gapnya. Sini ada gap ya. Hati-hati aja di sini juga sama nih teman-teman. Ini ekor hijau teman-teman nih. Ini gap juga 3,8. Artinya ini banyak tanda penurunan. Terus bandarnya bagaimana? Perhatikan bandarnya teman-teman. Perhatikan bandarnya. Dia cenderung melepaskan barangnya, apalagi bandar lokal ya. Oke sih kalau polisi masih ada pengambilan ya, walaupun sedikit tapi ada pengambilan. Perhatikan sini nih. Masih ada pengambilan bagus ya. Nah, yang paling bagus smart money-nya teman-teman. Wah, smart money sudah mulai bagus. Tinggal teman-teman tunggu aja. Tunggu aja sampai levelnya MA10 di bawah kembali seperti ini lagi nih. Mungkin nanti ada tanda-tanda kenaikan bisa sampai ke angka 380. Nah, targetnya saya bikin target di sini aja teman-teman ya. Biar pas nanti ke sini itu akan terjadi uptrend atau tidaknya bisa dilihat dari sini nanti. Oke, teman-teman, jadi saya bikin target di situ ya. Ini yang paling bagus smart money-nya teman-teman. Udah ngomongnya udah keren banget, cuma sayang banget secara TA masih posisi ke bawah. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini ya untuk si SAPX ini ya. Oke, teman-teman, untuk si SAPX seperti itu ya. Harga bandar, wah udah terkawan atau harga bandar aman teman-teman. Harga bandar SAPX kita cek. Kalau harga bandar murah banget teman di sini 220. Benar harga bandar teman-teman ini. Tinggal tunggu aja teman-teman udah murah banget sekarang. Tinggal tunggu aja masih mau dibahas lagi target bisa ke harga murah ataupun ke harga sini nih. Ke harga standar di angka 700 masih bisa kejemput. Teman-teman nunggu sebentar aja ya, nunggu sebentar. Agak lama dikit aja ini bisa di-up ke harga setengahnya teman-teman ya. Ataupun ke harga sini nih. Ke angka 1.400 masih bisa. Asal teman-teman bersahabat dengan yang namanya waktu, teman-teman. Ini si polen dikit akumulasi dikit-dikit ya. Keren banget si polennya akumulasi dikit tanpa senyap di sini senyap. Akumulasi senyap nih teman-teman nih. Oke. Jadi smart money sudah ada, bandar polen akumulasi tinggal bandar lokalnya doang. Ya, secara TA emang sih masih buat posisi menuju ke bawah, posisi downtrend. Tapi terkadang ketika smart money sudah mulai masuk suka ada ada kenaikan ya. Minimal bisa ke angka 364 teman-teman minimal ya. Tapi kalau dibablas ke angka 380 dan bandar lokal mendukung sama bandar polen akumulasi ya bisa ke targetnya teman-teman bisa ke 396. Dan ini posisinya posisi murah banget teman-teman ya. Secara pun dacat murah banget. Target bisa ke angka 13 di sini ya, di sini. Ataupun ya udah gede jangan jauh-jauh 797 sudah bagus teman-teman. Nah, ini milik bandar nih ya, 222 itu milik bandar. Satu lagi jihad teman-teman. Jihad, JIHD. JIHD. Ini kalau punya ketokohan juga JIHD teman-teman. JIHD juga dalam posisi downtrend kan? Ya, dalam posisi downtrend. Dalam posisi murah teman-teman ya. Standarnya di angka sini nih. Ini kemarin udah pas di harga standarnya ya, di 498 nih. Jadi HD ya. Ini sedikit lagi nih. Ini posisi downtrend teman-teman. Jadi teman-teman santai aja dulu ya. Jangan melakukan tindakan apapun. Tunggu aja nanti sama teman-teman sampai betul-betul si emas sebelumnya dibawahkan kembali. Nah, ini soalnya tanda penurunannya di gap yang sangat lebar. Di sini teman-teman di angka 660. Nah, ini mungkin tanda penurunan di angka 498 dan ada juga di angka 492. Itu tanda penurunannya. Ya, untuk JIHD seperti itu posisi downtrend. Apabila ada kenaikan biasanya sampai ke level sini teman-teman dia tidak bisa melewati angka tertinggi sebelumnya kita hapus yang ini sudah tercapai dengan baik ya. Nah, dia harus bisa melewati harga sini teman-teman di angka 725 ya. Kalau hanya terjemput di situ aja, hanya nyentuh aja ataupun dengan shadow cenderung dia akan melakukan penurunan kembali. Kalau cara ngambilnya bagaimana?
tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Karena posisi sekarang itu kalau teman-teman ngambil ya spekulasi, tapi kalau teman-teman MA10 di bawah candle menuju ke atas, nah teman-teman sudah punya peluang. Karena setiap MA10 di bawah candle menuju ke atas itu biasanya itu berdasarkan hukum kebiasaannya itu bisa up teman-teman, walaupun hanya ke target kenaikan sementara teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal, maaf, bandar poin ngambil terus ada pembuangan. Jadi sekarang dalam posisi pembuangan, tetapi 2 hari terakhir sudah mulai ngambil lagi nih. 2 hari terakhir. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran, kita cek untuk foreign tanggal berapa nih? Tanggal 22. Nah, kita cek foreignnya ada si CP, teman. CP foreign teh kurang itu ya, saya tuh kurang suka teman. Kalau CC atau BK oke lah gitu. Kalau si CP, nggak tahu sama si CP teman kurang kurang baik ya, kurang bersahabat sama si CP teman-teman. Tapi kalau kalau kenaikannya bagus teman-teman CP itu kadang-kadang kan saya suka bilang bahwa si CP itu ada spesialis bawahan. Kenapa spesialis bawahan? Dia itu cenderung ngambil metode yang sudah di bawah banget teman-teman ya. Nah, JIHD ini ternyata pada si Smart Money sudah mulai ngumpul baik teman-teman di sini. Kalau ada kenaikan makanya ini bisa kenaikan sementara aja. Maka manfaatin nanti kenaikan sementaranya. Tapi kalau teman-teman pengen agak tinggi dikit, tunggu aja. Tunggu sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas. Walaupun ada kenaikan sementara tapi agak lumayan teman-teman ya. Itu biasanya manfaatin aja itu untuk kenaikan sementaranya. Tapi kalau teman-teman pengen agak bagus dikit ya tunggu di angka 490-an itu di sini nih, area sini ya. Nah, area 490 ataupun di bawahnya dikit makanya kalau dia dikasih ke bawah teman-teman ke level 300-an udah ambil di situ, tunggu aja di situ teman-teman ya. Karena kecenderungan di situ setelah di situ pasti di up. Terus targetnya jangan jauh-jauh, jangan sampai pengen ke angka 2.500 lagi. Standarnya di sini nih, standarnya angka 600 gitu teman-teman ya. Kalau dikasih dikit ke angka 900 teman-teman, jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara ini seperti itu ya. Jadi JIHD dalam posisi downtrend, tanda penurunan sudah dibikin ya di angka 665 dan ada tanda lagi penurunan di angka 486. Kalau pengen bagus banget tunggu sampai ke angka 300-an teman-teman, mungkin itu menjadi support terbaik teman-teman untuk ngambil. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman, di angka 600 ataupun 700. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja karena kalau kita lebih membahas sampai 18 emiten sudah tidak cukup untuk judulnya, maka saya batasin 17 aja. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Udah berapa menit? 1 jam 7 menit teman-teman ya. Salam untuk keluarga rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.